Sebenarnya ini acara hampir saya tidak hadir. Sebab tidak terjadwal. Ya memang tidak terjadwal. Komunikasi pertama saya diminta tanggal 12 atau tanggal 11. Ternyata baru 2 hari yang lalu di WhatsApp ulang. Ustadz, tanggal 6. Saya bilang, waduh, tanggal 6 saya mesti ceramah di Jayabaya. Tapi gimana ini? Nah, disebutlah namanya Pak Gerhan. Saya bilang, oh, ini tentara kita dari Sulawesi Selatan. Oke lah, siap. Yang penting mau mundur sedikit. Nah, yang jadwalnya katanya pagi. Bukan saya sengaja membuat Bapak Ibu menunggu, tapi memang kondisi saya memaksa saya baru bisa tiba di tempat ini. Karena menghargai undangan ini, maka saya alhamdulillah hadir di tempat ini. Jadi tolong hargai juga perasaan saya, simpan dulu HP-nya. Kita dengar ceramah insyaallah. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para jenderal yang hadir di tempat ini, teristimewa Bapak Jenderal Gerhan Lantara beserta keluarga yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya tidak bisa sebut satu demi satu, di samping karena keterbatasan waktu, juga sesungguhnya saya tidak tahu nama, pangkat dan jabatannya Bapak. Yang pertama, Bapak Ibu, kenapa Bapak bisa lihat saya ceramah enak di sini? Kenapa kira-kira Ibu? Salah satu sebabnya karena kaki saya tingginya sama dan panjangnya sama. Coba kalau enggak panjang, mana enak Bapak lihat saya? Hah. Iya kan? Dan saya yakin Bapak lulus di Akabri waktu itu karena kakinya normal. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Kenapa Bapak Ibu bisa sampai di sini dengan tenang? Salah satu sebabnya karena kaki kita melangkah gantian. Coba kalau enggak mau gantian, repot kita jalan Pak. Ya kan? Atau dia bersamaan jalannya Pak, enggak mau mengalah, kayak pocong kita Pak. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Dan yakin Bapak bisa sampai seperti ini karena kita sehat. Inilah yang tidak bisa diuangkan. Sehat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Bapak mau kaya? Bisa langsung kaya Pak. Gimana caranya? Jual ginjalnya Pak. Langsung kaya kita. Jual jantung. Bayangkan. Tidak usah dulu penyakit yang lain-lain Pak. Kentut aja. Bayangkan kalau kita tidak bisa kentut. Ada orang hanya untuk bisa kentut, ke luar negeri operasi. Habis duitnya ratusan juta, hanya untuk bisa kentut. Alhamdulillah kita bisa kentut dengan sempurna. Justru baunya itulah yang membuat kita sehat. Coba kalau harum. Aneh Pak. Coba bayangkan. Ini ada kamera ini Pak. Mahal ini kamera saya. Tapi apa dia mahal? Tidak. Apa? Mata. Biar Bapak punya kamera seperti ini, kalau matanya rusak, tidak ada gunanya. Dan hebatnya lagi nih mata, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Coba Pak, coba kalau tidak bisa dibedakan, tak tukar-tukar istri Pak. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Ibu-ibu mau saya kasih iPhone 17 2 tera. Mau Ibu? Tapi begitu saya kasih langsung Ibu tuli. Mau Ibu? Tidak mau. Berarti bukan handphone ini yang mahal. Bukan jaringan yang mahal. Apa yang mahal? Telinga. Allah kasih gratis. Hebatnya lagi nih telinga, tempatnya proporsional. Bapak pernah bayangkan seandainya telinga satu di bawah ketek? Repot orang menelpon Pak, siapa jenderal? Iya toh? Maka kita ucapkan alhamdulillah. Kenapa Bapak Ibu bisa makan dan bisa membedakan ini asin, ini manis? Ini melempem, ini tidak. Karena Allah kasih kita gigi yang rata. Bapak pernah lihat namanya orang pasang behel itu? Yang kawat-kawat di gigi. Itu rupanya puluhan juta. Paling murah 40 juta Pak, satu kali umroh. Tapi apa dia yang mahal? Bukan apa? Gigi. Biar Bapak mau pasang harga 200 juta, tidak ada giginya.
Apa mau dikawat? Dan hebatnya lagi nih gigi, dibatasi tumbuh dan panjangnya. Bagaimana kalau seandainya ini gigi Pak tumbuh seperti rambut? Gondrong semua sudah mulut kita Pak. Tidak mungkin Bapak bisa lulus di akabri kalau giginya tonggol. Tidak mungkin. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Inilah yang tidak bisa kita kufuri. Maka Allah katakan, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukatsiban. Itu nikmat di sini. Nikmat ini Pak, tidak semua orang kasih gelar jenderal. Tidak semua. Apalagi nikmat kaya, tidak semua orang dikasih rumah seperti ini. Ada orang sudah punya cucu, tidak punya rumah. Ada orang sampai pensiun pangkatnya hanya prajurit. Alhamdulillah kita para jenderal, sempat jadi penentu di Republik Indonesia ini. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Cara syukur, jangan takabur, jangan sombong. Tapi kalau pensiun apa yang mau disombongkan lagi Pak? Kenal aja orang kita sudah syukur. Iya kan? Ada orang Pak, ada orang terkenal. Sampai sekarang orang masih kenal Bu. Ditulis malah namanya dalam Quran. Kaya sampai kekayaannya masih dicari sampai sekarang di Mesir. Namanya Fir'aun. Tapi sombong. Tidak ada yang suka itu Fir'aun Pak. Mana buktinya? Sampai detik ini tidak ada satupun manusia mau kasih nama anaknya Fir'aun. Padahal dia terkenal kaya, raja. Tapi sombong, Allah laknat. Jangan dikasih Fir'aun. Kita aja dibilangnya Fir'aun itu sana. Ngamuk kita Pak. Nah, apa kekurangannya Fir'aun? Sombong dan tidak punya iman. Nah inilah yang kita datang di sini. Gerakan iman. Kalau bukan iman yang gerakan kita, ngapain kita datang di sini? Jauh-jauh. Mau ketemu Dasat bisa di YouTube. Mau ketemu Pak Gerhan bisa melalui video call. Tapi apa yang membuat kita datang? Golongan iman. Apa hubungannya? Hanya orang beriman yang mau menyambungkan silaturahmi. Iman. Ini iman yang penting. Nah, bagaimana memelihara iman? Saya kasih contoh. Bapak Ibu punya handphone semua kan? Ini handphone kalau dipakai terus kenapa? Ibu-ibu kalau dipakai terus kenapa handphonenya Bu? Lowbat. Kalau lowbat dia diapain Pak Jenderal? Kalau enggak dicas? Masih bisa dipakai? Enggak, biar HP baru. Kuotanya unlimited, harganya ratusan juta, tapi enggak ada casnya. Enggak ada baterainya. Enggak ada gunanya, paling bisa dipakai melempar. Nah, begitu juga dengan iman. Mesti dicas, Pak. Kalau enggak, mati, Pak. Coba lihat dalam sehari-hari, Pak. Hampir tidak pernah kita cas. Kita keluar, lihat teman adik-adik kita. Wah, mobilnya sudah Mercy. Lihat lagi kawan kita, Masya Allah rumahnya mewah. Lihat lagi, wih istrinya baru, lagi kawin baru. Ya kan? Dunia semua itu, kapan ngecasnya? Paling ke khotbah Jumat. Iya juga kalau kita tidak tidur. Rata-rata kita pergi salat Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kita tidur. Iya juga kalau penceramahnya masuk akal. Nah, inilah kita datang silaturahmi, ngecas iman. Dengar ceramah. Nah, gimana ngecas iman? Satu, dengar dakwah. Sekarang hanya orang buta hati yang tidak mau dengar ceramah, Pak. Semua ada. Semua ada. Zaman saya, Pak Jenderal semua kecil kan susah belajar agama, Pak. Mau masuk pondok, jauh lagi. Mau beli buku, belum tentu ada. Ada lagi bukunya, bahasa Arab, kitab kuning. Tidak tahu kita baca. Bisa lagi kita baca, belum tentu kita paham. Tapi sekarang, semua kitab sudah ada di buku handphone. Mau dengar ceramah, versi apa saja semua ada di YouTube. Mau versi Sunda, ada. Mau versi Jawa, ada. Mau versi Al-Quran, ayat ini, baris ini, halaman ini, nomor ini, ada. Mau versi Bugis, ada. Semua ada. Mau khusus fikih, ada. Mau khusus bahas poligami, ada. Mau bahas tentang, semua ada. Hanya orang malas yang tidak mau belajar agama sekarang. Maka, dakwah. Yang kedua,
setelah dengar dakwah. Apalagi cara mengecas iman, amal soleh. Iman ini tidak bisa cuma didengar, tapi diamalkan. Bagaimana cara mengamalkan? Saya kasih oleh-oleh sebagai penghormatan saya sama para jenderal. Oleh-oleh bawa pulang ini Pak. Satu, biasakan ada wudhu. Kemana-mana ada wudhu. Gampang. Ibu-ibu pasti mandi kan kalau pagi? Bapak-bapak kalau mau keluar pasti mandi kan? Saya alhamdulillah sudah 5 kali mandi hari ini. 1 kali mandi pagi, 4 kali mandi keringat. Iya kan? Pasti mandi. Nah, selesai sampean mandi, tuan-tuan selesai mandi, langsung wudhu. Langsung wudhu. Ajal ini kita tidak tahu Pak. Siapa tahu kira-kira kita lagi duduk, ajal menjemput. Alhamdulillah kita dalam keadaan suci. Dan hebatnya itu wudhu, itu kalau ibu amalkan, bersih selesai wudhu. Bersih fisik, bersih dosa. Coba lihat, doa-doanya orang wudhu. Ketika basuh tangan, itu kita berdoakan, ya Allah bersihkanlah dosa-dosa yang telah dilakukan tangan saya. Nah, sudah selesai dosa tangan tuh. Basuh mulut, ya Allah bersihkanlah dosa yang telah dilakukan mulut saya. Apa dosa mulut? Ini paling banyak perempuan. Gosip. Dulu orang mau gosip susah Bu, mesti ketemu. Sekarang gosip gampang. Satu di Cikias, satu di Pondok Indah, satu di Makassar, satu di Bandung, satu di Banjarmasin. Ketemunya yang gosip di mana? Temannya yang lagi pergi umroh. Di mana dia gosip? Grup WhatsApp. Nggak mesti dia ketemu. Kalau dulu kan kalau mau gosip mesti ketemu. Sekarang tidak Pak. Teknologi mempermudah kita dosa. Gosipnya melalui WhatsApp. 2 penyebab perempuan gampang masuk neraka Ibu. Dengar ini baik-baik. Kata Nabi, 2 penyebab perempuan gampang masuk neraka. 1, tidak bisa jaga lisannya. Kumpul begini datang. Dia enggak gosip tapi mulutnya dong. Apa? Palsu. Nah, tuh. Ada orang kita lihat pakaiannya banyak emasnya, urusannya orang. Kita mau urusin semua. Memang ibu dimintaki duitnya beli emas. Udah mau apa aja, enggak usah. Enggak usah kita gosipin. Benar itu Ustaz. Kenapa benar? Justru benarnya namanya gibah. Kalau salah namanya fitnah. Enggak ada jalan cerita dalam Islam. Enggak boleh cerita jeleknya orang. Berapa banyak orang nanti di akhirat bangkrut. Habis amal-amalnya. Kenapa? Karena gibah. Itu kan dijelaskan oleh Nabi. Atadruna manil muflis. Tahu enggak kamu yang bangkrut nanti di akhirat? Kata Nabi, mereka yang bangkrut, satu sisi dia datang bawa pahala banyak, di sisi lain dia datang bawa banyak dosa. Dosa apa? Gibah. Tetangga datang, ya Allah ini sholatku. Datang tetangganya dulu. Saya tetangga dulu itu. Saya pernah difitnah, katanya itu mobilku hasil korupsi. Nggak mungkin saya bisa beli seperti itu. Dia lupa, dia bisa beli mobil itu, dia jual warisannya orang tuanya di kampung. Gara-gara fitnahnya saya dipecat. Yang tadinya jenderal menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Dan saya minta keadilan. Allah katakan dia sudah ambil sholatnya itu 20 tahun. Habis sholatnya gara-gara fitnah. Yang kedua penyebab perempuan masuk neraka. Tidak pandai mensyukuri suami. Lawan suami. Dengar ibu-ibu. Jangan marah ibu ya. Biar ibu marah tidak apa-apa. Yang penting saya sudah mau pulang juga nanti. Boleh marah sama suami? Boleh. Tapi yang dilarang menghina. Saya kecewa bang, saya ikutin kamu, ternyata kok begini. Itu marah boleh. Tapi kalau menghina, memaki, itu kata Nabi, andai saja boleh manusia sujud sama manusia, saya wajibkan itu perempuan sujud sama suaminya. Kenapa? Karena dosanya istri ditanggung suami. Maksudnya apa? Kalau ada istri, tidak sholat, tidak puasa, tidak haji padahal sudah mampu, tidak bayar zakat. Nanti suaminya ditanya, mana ini suaminya ini? Baik dulu waktu dia sama orang tuanya. Kok setelah menikah hancur begini akhlaknya? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Maka itu perempuan tidak boleh lawan suami. Saya yakin ini ibu-ibu baik semua. Ibu-ibu Persit itu orang baik semua. Alhamdulillah ya. Nah, ibu-ibu hedon itu yang banyak begitu. Nah, sudah ya, biasakan wudhu. Apa keutamaan orang wudhu? 1, orang yang selalu ada wudhunya dicintai Allah. Dengar firman Allah.
Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatakhirin. Dicintai oleh Allah. Coba, dicintai saja sama Prabowo sudah senang kita, Pak. Ya kan? Apalagi dicintai Allah. Kalau mau dicintai Allah gampang, Bu. Tidak perlu ke tanah suci. Biasakan selalu ada wudhu. Dua, orang yang selalu ada wudhunya, insya Allah terpelihara dari dosa dan maksiat. Kok bisa? Coba lihat, Pak. Saya tidak tahu kalau Bapak. Saya kalau ada wudhu, tidak mau saya jabat tangan sama perempuan. Kenapa? Saya ada wudhu. Tapi kalau tidak ada wudhu, saya yang nyosor. Orang yang ada wudhunya, suami istri aja, aja, engkau jenekku. Begitu bapak saya. Jangan, ada wudhu saya. Padahal istrinya tuh. Jadi orang yang selalu ada wudhunya terpelihara dari dosa. Yang ketiga, orang yang selalu ada wudhunya nanti di padang mahsyar bercahaya wajahnya. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud, kata Allah. Mereka nanti di akhirat bercahaya wajahnya akibat wudhu. Yang keempat, orang yang selalu ada wudhunya karena dicintai Allah, apa saja dia minta pasti dikasih. Bapak-bapak nih, berapa banyak kita ngutang gara-gara minta istri? Ya toh? Kenapa dikasih istri? Karena dicinta. Berapa banyak orang korupsi gara-gara sayang sama anaknya. Dia penuhi kebutuhan anaknya. Karena cinta. Orang kalau cinta, maka dia minta dikasih. Kalaupun tidak dikasih, pasti itu tidak baik. Saya sejak tahu ini ilmu, sejak SMP saya, sampai sekarang. Setiap saya keluar, pasti ada wudhu. Loh, kalau gitu semua keinginan Ustadz, Allah kabulkan. Iya. Yang dikabulkan, yang Allah tahu mana yang terbaik. Saya minta, tidak dikasih, berarti bukan itu yang terbaik. Mana buktinya? Tamat SMA kan saya daftar Rakabri, Pak. Itu Jalan Garuda, Kesdam waktu itu. Saya daftar, tes fisik, tidak lulus. Kenapa? Ceper. Maka saya sakit hati lihat kalau ada tentara pendek. Kok dia bisa lolos, saya kok tidak bisa. Iya toh? Ternyata Allah tahu, tidak cocok kau jadi tentara, Ustaz. Kau jadi ulama saja. Tidak cocok kau jadi tentara dasar. Temanku yang lulus waktu itu, sekarang dia polisi di Polda Sulbar, AKBP 2 bunga, letkol, pakai baret merah karena dia reserse. Saya Allah kasih jadi ulama pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, Pak, mulai baret hitam sampai baret merah saya ceramai semua. Allah kasih yang terbaik. Jadi bukan yang kita mau, tapi yang terbaik Allah kasih. Kalau yang kita mau belum tentu terbaik, tapi kalau Allah kasih yang terbaik, itu caranya selalu ada wudhu. Ini oleh-oleh pertama. Biasakan selalu ada wudhu. Kenapa biasa orang banyak malas sholat? Karena malas cari tempat wudhu. Terutama ibu-ibu kalau ke mall. Terutama ibu-ibu kalau ke pengantin. Banyak selendak sholat. Gara-gara apa? Susah cari wudhu, apalagi kalau sudah make up. Bagaimana kalau sudah make up, Ustaz? Ya wudhu. Tapi kita susah wudhu. Caranya wudhu dulu baru make up. Sudah itu tahan kentut. Biar sudah make up, sudah wudhu, batal. Dia bilang sedikit aja kok Ustaz, lepas sudah habis tetap batal. Ya, 2. Oleh-oleh buat kita. Biasakan Bapak Ibu sekalian sholat taubat. Sholat taubat. Tidak ada orang tidak ada dosa, Pak. Mana ada orang tidak ada dosanya? Ini sebagai penceramah banyak dosaku, Pak. Apalagi kalau saya pergi jogging, habis amalku. Dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada orang tidak punya dosa. Pasti ada dosa. Lalu siapa orang baik? Orang tidak punya dosa. Tidak ada orang tidak ada dosanya, Pak. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad SAW. Mana ada orang tidak ada dosanya, Pak? Maka siapa orang baik? Mereka yang bertaubat. Dan hebatnya kalau bertobat, apa kata Allah? Innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Jadi kalau usia senja seperti ini, Pak, tidak usah lagi mencari komisaris. Sudahlah, Pak, sudah lewat semua, Pak. Sebaiknya kita sudah banyak beramal soleh. Ada rezeki bagi-bagi. Mobil paling 1 kita pakai.
Ibu-ibu yang banyak jilbabnya, kasih keluarga di kampung yang mau jilbab-jilbab cantik. Keluar juga kita tidak pakai 4. 2 aja kita pakai dibilangi gila. Ada juga saya lihat Pak, jilbabnya dipamer. Berapa lemari. Ini nanti banyak pertanyaannya kalau kita mati Pak. Lebih kasih keluarga kita yang di kampung. Mahal, justru itu yang membuat dia senang. Kalau jelek, ngapain dikasih? Beramal Pak. Ajal ini alhamdulillah Allah kasih kita usia pensiun. Malah lebih 70 tahun. Alhamdulillah. Cara bersyukurnya, beramal-amal soleh. Sholat tahajud, sholat taubat. Nah, pertanyaan, bagaimana sholat taubat Ustaz? Bagaimana bertobat? Kalau kita muslim, bertobatnya 1, memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak hafal itu Ustaz, terlalu panjang. Kan la ilaha, tiada Tuhan illa kecuali engkau. Subhanaka, maha suci engkau Allah. Ini sesungguhnya saya kuntum menzolimi diri saya sendiri. Jadi kalau Bapak berdosa bukan Allah yang rugi. Kalau Bapak beramal bukan Allah yang untung. Siapa? Kita. Maka saya sampaikan kepada keluarga saya, istri saya terutama, saya bilang gini. Sejak saya menikah, ini pegang. Siapa berbuat baik, dia dapat pahala. Siapa tidak berbuat, 0. Tidak dapat dosa, tidak dapat amal. Siapa berbuat salah, dia dapat hukumannya. Jadi kalau berdosa, Allah tidak rugi. Kalau beramal, Allah tidak untung. Untuk apa? Untuk kita. Karena ada dosa, maka kita istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maka sebaiknya, maafkan saya Pak, jangan tersinggung. Selesai jam-jam 5:30, ke masjidlah kita berjamaah. Ajak cucu. Ajak anak kita berjamaah. Bapak, Ibu, mau tahu masa depan kita dikubur? Lihat anak-anak kita sekarang. Ada orang Pak hebat di kantor. Turun dari mobil dibukakan. Dipegangkan HP-nya. Mau pidato dibawakan anunya Pak. Konsepnya. Bukan juga dia yang bikin. Dibikinkan. Tinggal dibaca Pak. Itu pun masih banyak yang salah-salah. Enak Pak. Tapi apa? Di rumahnya dimaki-maki sama anaknya. Tidak ada gunanya orang hebat seperti itu. Tidak ada gunanya. Kalau Bapak lihat cucu masih pegang Quran, alhamdulillah Bu. Tidak usah cemas. Kalau Bapak buka kamarnya malam Jumat, dia pergi yasinan di masjid. Itu investasi paling mahal. Kalah ini Bu. Ini ditinggal semua ini. Pangkat jabatan Bapak meninggal paling salpo. Tung, tung. 17, Bapak pikir malaikat mundur. Apa yang bisa dinikmati? Itulah doa-doa anak kita. Ada kawan saya kaya Pak. Terpandang karena dia bangsawan. Di Sulawesi Selatan. Ditempeleng sama cucunya. Marah dia ngamuk sama anaknya. Itulah karena kau terlalu manja itu anakmu. Dia ludahi kakeknya lalu ditempeleng. Nah begini, ini masih hidup gimana kalau mati? Mau didoakan, lihat anak-anak kita sekarang Pak. Lihat kalau diajak ziarah kubur ke neneknya. Nggak baca doa itu. Cuma update status. OTW ziarah. Nah sudah itu dia foto, dipegang batu nisannya kakeknya. Cik, ulang, kabur. Cik, cik. Nggak berdoa. Begini Pak, nggak ada harapan kita punya jenderal. Nggak ada harapan. Saya mau tanya, boleh jawab, boleh tidak. Kalau Bapak ditugaskan ke satu tempat, di sana tidak nyaman, ada pilihan? Ada Pak. Kalau dia pegawai, pensiun dini. Saya merantau ke Kalimantan. Kalimantan tidak nyaman, ada pilihan? Ada. Saya balik lagi ke Sulawesi. Istri saya jahat, ada pilihan? 2, saya tambah atau saya cerai. Iya toh? Tapi masuk kubur, ada pilihan. Bapak masuk kubur tidak nyaman, ada pilihan. Keluar lagi, oh Bapak viral sedunia Pak. Alhamdulillah, agama kita paripurna. Masih bisa ada yang tolong kita ketika kita sudah masuk kubur. Apa? Itulah anak yang soleh dan soleha. Kalau kita sudah meninggal Pak,
Yang dibutuhkan itu setiap selesai sholat, anak kita berdoa, Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah yang harapan kita. Emang kalau kita meninggal dia kirimkan AC di kubur kita? Emang kalau kita meninggal dia masukkan berlian ke kubur kita? Enggak, Pak. Yang kita harapkan doanya ketika dia ingat kita. Nah, ini koreksi buat kita. Kembali, ajarkan agama ke anak, cucu kita. Kewajiban kita menasihati. Soal dia amalkan atau tidak bukan urusan. Tidak ada kewajiban manusia memberi hidayah. Kewajiban kita nasihati. Sampai kapan nasihati? Sampai mati. Tidak boleh setelah menikah kita lepas tangan. Tidak. Coba lihat Nabi Nuh. Anaknya sudah timbul tenggelam, sudah mau mati. Naik ke perahu, nak. Naik ke perahu. Pesan agamanya, sampai mau mati anak kita masih wajib nasihati. Soal diamalkan bukan nanti di akhirat. Kenapa anakmu begitu? Saya sudah nasihati ya Allah. Yang biarkan kita tidak dinasihati. Kita bangga kalau anak kita pandai bahasa Inggris. Apa hebatnya kalau anak pandai bahasa Inggris? Banyak yang begitu. Memang banyak Ustadz, banyak. Coba lihat ke Inggris Pak. Wah, anak-anak di sana bahasa Inggris semua Pak. Memangnya kalau anak kita pandai bahasa Inggris dia berdoa pakai bahasa Inggris? Oh my God, please help me my mother. Enggak, pasti bahasa Indrekan juga. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, nah istighfar, cara taubat. Yang kedua, melasinkan salat taubat. Jadi ibu-ibu sambil nunggu pergi ngantar cucu kan? Sampai di sekolah belum pulang, mesti menunggu 20 menit. Sudah, pegang tasbih. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Bapak-bapak selain punya jam Rolex, mesti juga punya tasbih digital. Dan enak itu kan ada tasbih digital sekarang, bisa di-setting. Satu hari istighfar 1000 kali. Target itu. Masa kita jogging bisa target sekian kilo satu hari? Istighfar tidak mampu kita target. 2, cara bertobat. Malah sih niatnya witir, duha niatnya duha. Kalau tobat, niatnya tobat. Bagaimana niatnya Ustaz? Niat itu tidak harus dilafazkan. Hanya ulama Melayu yang mengejarkan itu usalli-usalli. Ulama Timur Tengah tidak ada ulama Arab. Coba Bapak kalau pergi umroh, kan Bapak semua sering ke umroh kan? Coba lihat itu orang Arab kalau masuk masjid, jalan. Allahu Akbar. Tidak ada space kan? Langsung Allahu. Kalau kita kan lama. Lagi loading dia. Sholli, kalau mau diucapkan boleh seperti ini. Sholli sunnatal taubat. Raka'ataini lillahi ta'ala. Bahasa Indonesia, saya niat salat taubat 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Itu pun Bapak tidak tahu, ambil praktis. Berdiri tegak menghadap kiblat. Tuhan salat taubat ya, Allahu Akbar. Boleh. 2 rakaat berikutnya ulang lagi. Tuhan masih seperti yang tadi, Allahu Akbar. Ya sudah. Kapan tobatnya? Sujud terakhir. Adukan. Nah, itu kalau kepada Allah. Kalau kepada manusia syaratnya mendani nambah. Minta maaf sama yang bersangkutan. Ada dulu prajurit pernah kita sakiti. Bapak mesti telepon minta maaf. Lebih baik Bapak raja malu, nanggung malu di dunia daripada berperkara di akhirat. Apalagi kalau kita mutasi tanpa persoalan yang jelas. Hanya karena like and tidak like. Suka dan tidak suka. Oh minta maaf Pak. Berat nanti tanggung jawabnya di akhirat. Itu biasa kalau saya lihat pejabat-pejabat yang korup. Saya bilang kok bisa lolos di dunia. Di akhirat kok enggak bakal lolos. Itu kalau misalnya ngambil tanah rakyat. Waduh. Kata Nabi jangan 1 jengkal aja kau ambil tanah rakyat. 7 petaka langit kau tanggung nanti di akhirat. 7 petaka langit itu sampai sekarang ulama belum tafsirkan apa. Yang jelas berat. Jadi minta maaf itu termasuk bapak-bapak karena pernah mengkhianati istri. Minta maaf syaratnya harus sebut. Maafkan saya Bu. Apa judulnya Pak? Nanti kok ngamuk lagi. Enggak. Maafkan saya. Kenapa? Waktu saya tugas dulu di timur saya hilap Bu. Ada dulu perempuan mirip betul sama kau Bu. Maafkan saya hilap Bu. Kata ibunya enggak apa-apa Pak. Karena kau waktu hilap saya juga hilap. Ya. Nah, yang berikutnya syarat kalau tobat berkaitan barang mesti dikembalikan. Jadi kalau ada inventaris angkatan darat di rumah, kembalikan. Lebih baik Bapak malu sekarang daripada berurusan di akhirat.
Cuma kalau kita mau kembalikan biasa dibisik setan. Malu kau, viral kau nanti. Enggak, justru orang respect. Akan memuji kalau ada orang dia kembalikan aset negara. Dunia akhirat dia akan selamat insya Allah. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, amal untuk dia amalkan di usia senja kita ini, banyak-banyaklah berderma, bersedekah. Ibu-ibu saya di Makassar, saya bilang sama majelis taklim saya, ibu-ibu yang kaya tidak usah pakai emas asli. Biar asli, orang juga sudah tahu. Lebih baik pakai yang palsu. Karena biar palsu, orang juga tidak percaya. Oh, masa istri jenderal pakai palsu? Tidak mungkin. Lebih baik pakai yang palsu. Yang asli, bawa untuk kubur kita di akhirat. Kemana? Bangun masjid. Kemana? Bantu panti asuhan. Kemana? Bantu anak yatim piatu. Saya bilang juga, ibu-ibu yang miskin, tidak usah kau pakai yang asli. Biar asli, orang juga tidak percaya. Iya toh? Di mana diambil palsu aja itu? Rugi kita pakai yang asli. Lebih pakai yang palsu. Yang asli, kirim untuk akhirat kita. Itu yang disebut pandai menyikapi harta. Bersedekahlah. Bapak Ibu kalau mau umur panjang, sedekah. Kata Nabi, siapa yang dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan tertolak dari bencana, hendaklah dia bersedekah. Sedekahlah. Apa maksudnya Ustaz? Umur panjang 100 tahun? Enggak juga Pak. 100 tahun enggak enak sudah Pak. Nenek saya meninggal itu 104 tahun. Digigit saja nyamuk itu terkeluh, robek kulitnya. Makanya Allah batasi umur kita. Karena kalau lebih, menderita kita Pak. Lalu umur panjang itu 150? Tidak. Umur panjang adalah meskipun dia sudah di dalam kubur, orang masih mengingatnya. Singgah dulu nih. Baik dulu waktu hidup ini Bapak. Selalu kirim kita jenderal ini. Kirim kita jalan kote. Kirimi. Sudah meninggal 5 tahun. Orang masih ingat. Baca Fatihah. Itulah umur panjang. Tapi kalau kita pelit Pak. Jangankan mati masih hidup. Orang tidak mau doakan kita. Kalaupun didoakan yang sial. Lewat mobil kita tabrakan. Untung siapa suruh pelit sekali tuh orang. Saya mau tanya ibu-ibu. Senang menantu yang pelit atau dermawan? Dermawan. Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Dermawan. Senang keluarga yang pelit atau dermawan? Tuh, tidak ada orang suka orang pelit Pak. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Tidak usah kok ke rumahnya, pelit. Dia juga pelit Pak. Berdermalah. Dan tidak ada orang bangkrut gara-gara dermawan. Di Sulawesi Selatan, mungkin Bapak semua kenal. Almarhum Haji Kalla, yang kemudian melahirkan Yusuf Kalla. Kemudian Bosowa Group, Aksa Mahmud. Kemudian kalau tentara, Andi Sose. Beliau itu Andi Sose membangun 156 masjid di Sulawesi Selatan. Pantas waktu beliau masih hidup, tidak pernah kita dengar masuk ICU. Tidak pernah kita dengar dia, yang selalu kita dengar, baru kawin lagi. Iya Pak, sudah arwah sekarang. Semua orang kalau mau jadi pejabat di Sulawesi Selatan waktu itu, waktu beliau masih hidup, mesti datang ke rumah beliau. Salah satu sebabnya umur panjang dan disukai orang karena dermawan. Tidak ada orang bangkrut gara-gara dermawan. Tidak ada. Ustadz itu rumah besar, kaya dulu. Cuma karena rajin berderma, bangkrut. Tidak ada Pak. Yang bangkrut gara-gara pilkada. Yang bangkrut gara-gara pilcaleg. Yang bangkrut gara-gara judol. Narkoba. Tidak ada orang bangkrut kalau dia berderma. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan. Tapi waktu yang saya sampaikan ini terbatas. Ini perlu sebelum saya akhiri, perlu diluruskan dan dipahamkan baik-baik. Kenapa saya diminta ceramah? Apakah saya yang paling soleh? Tidak. Apa karena saya paling pintar? Tidak. Kenapa? Karena saya yang paling banyak followerku di sini. Itu aja Pak. Bukan karena saya paling paham, tapi karena paling banyak follower saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat walafiat, panjang umur, berkah rezekinya, keturunannya soleh dan soleha. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk sahibul bait. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Summa hususil sahibul bait. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasadi, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qablal maut, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Ya Allah, Zat yang Maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.